Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan sama-sama kembali mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Ya kiranya kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan tetap menyertai kita semua. Kita akan lihat dalam 2 Tawarik 33 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ya sedikit sejarah daripada kerajaan bangsa Israel. Ya setelah Salomo mati, kerajaan Israel dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara terdiri dari 10 suku, disebut kerajaan Israel, di mana ibu kotanya adalah Samaria. Bagian selatan ada 2 suku, yaitu Yehuda bersama-sama dengan Benyamin, di mana kerajaannya disebut adalah kerajaan Yehuda, di mana ibu kotanya adalah Yerusalem. Yang kita lihat pada saat pagi hari ini tentang Raja Manase yang memerintah di kerajaan Yehuda. Ya di sini kita boleh membaca ya bagaimana Raja Manase ini baru berumur 12 tahun ia sudah menjadi raja di kerajaan Yehuda. Ya kalau sekarang ini baru SMP kelas 1 yang masih remaja sekali. Ya belum ada pengalaman. Ya tetapi di sini kita boleh membaca bagaimana Manase ini melakukan apa yang jahat di pemandangan mata Tuhan. Ya padahal kita sama-sama tahu Manase ini adalah anak dari Raja Hizkia, raja yang sudah ditolong oleh Tuhan, raja yang sudah ya disembuhkan oleh Tuhan, ya di mana dari 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima, ya di situ kita bisa ya lihat dan baca di rumah ya bagaimana Raja Hizkia karena hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya setia kepada Tuhan, hidupnya tulus di hadapan Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga ya sakitnya boleh disembuhkan, usianya boleh ditambah 15 tahun lagi, bahkan ya kerajaannya boleh dibebaskan dari ya penjajah bangsa Asyur. Ya jadi di saat 15 tahun ditambahkan umurnya, disitulah ya Manase boleh lahir. Jadi Manase ini adalah anak kemurahan, anak mujizat Tuhan. Tapi sayangnya Manase lupa kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Ya sehingga ya kalau kita lihat ada begitu banyak kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang sangat keji yang dilakukan oleh Manase. Ya bahkan diajak rakyatnya juga untuk ya condong jauh daripada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, ya inilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manase. Ya, di mana dikatakan yang pertama dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang sudah diruntuhkan oleh papanya yaitu Raja Hizkia. Ya, yang kedua dia juga membangun mesbah-mesbah untuk para Baal untuk disembah. Yang ketiga dia juga membuat patung-patung Asyera untuk disembah. Ya, bahkan ya yang keempat dikatakan dia juga sujud menyembah kepada semua tentara langit. Ya, yang kelima dikatakan dia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Yang harusnya di rumah Tuhan itu di mana Tuhan ada, di mana Tuhan tinggal. Tetapi di sini malah Manase mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan untuk ya dibuat penyembahan kepada berhala. Ya, lalu yang keenam dikatakan Manase juga mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ya sangat jahat sekali. Bahkan yang ketujuh dikatakan ya Manase juga ya dia melakukan ramal, telaah, sihir. Bahkan dia juga suka menghubungi para pemanggil arwah. Ya, jadi kejahatannya itu sangat luar biasa. Ya tidak ada raja yang sejahat Manase ini. Ya padahal masih kecil sekali dia memerintah dikatakan selama 55 tahun di kerajaan Yehuda. Tapi kejahatan itu sangat ya sangat besar sekali. Dan ayat yang ke-10 ya di mana dikatakan ya firman Tuhan datang kepada Manase dan juga datang kepada rakyat Yehuda supaya mereka bertobat, supaya mereka boleh sadar. Tapi firman Tuhan katakan tidak dihiraukan. Ya, mereka cuek kepada firman Tuhan, mereka tidak takut ya kepada firman Tuhan. Tapi ya kita memiliki Allah yang sangat baik. Ya, sangat cinta ya kepada semua manusia, bahkan Allah mau ya kalau boleh semuanya itu boleh. Ya, kembali kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan,
bertobat kepada Tuhan. Ya, sehingga di ayat yang ke-11 ya dikatakan, ya, Allah mengirim panglima tentara Asyur untuk menangkap Manase. Ya, ditangkaplah Manase dengan kaitan, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga. Lalu Manase dibawa ke Babel. Ya, disitulah ya Manase sangat ketakutan. Dalam ayat yang ke-12, ya tentunya Manase banyak minta pertolongan kepada berhala-berhala, kepada ya dewa-dewa, kepada bala tentara yang ada di langit, minta bantuan. Ya, tetapi semuanya itu bisu. Ya, tidak ada yang bisa menjawab daripada Manase. Ya, tetapi ya kita bersyukur bagaimana Manase di saat dia mengalami kesesakan, terjepit, ya dia sangat menderita, dia ingat kepada Allahnya Israel. Ya, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-12, ya dalam keadaan yang terdesak, Manase berusaha untuk melunakkan hati Allah, untuk ya membuat hati Allah berbelas kasihan dalam kehidupan Manase. Dikatakan ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya, sehingga ya jawaban Tuhan itu luar biasa. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, ya Tuhan mengabulkan doa Manase, luar biasa. Tuhan juga mendengar permohonan daripada Manase. Tuhan juga membawa kembali Manase ke Yerusalem. Bahkan dikatakan Tuhan juga memulihkan kedudukan Manase untuk tetap menjadi raja ya di Yerusalem. Bahkan Manase mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang luar biasa, yang disembah oleh nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, puji Tuhan. Ya, bukan hanya itu. Ya, di saat Manase sudah bertobat, dia sudah kembali kepada Tuhan, dia boleh menyesal, dia boleh sadar akan segala kelaiannya, kesalahannya, kealpaannya. Ya, walaupun sudah 55 tahun, ya lupa kepada Tuhan, tidak pernah berdoa, tapi di saat dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Ya, Tuhan memberikan pertolongan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan Manase. Ya, luar biasa. Ya, tindakan Manase setelah dia bertobat dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, ya dikatakan Manase mulai menjauhkan dewa-dewa asing dan berhala-berhala dari rumah Tuhan. Jadi semua berhala-berhala yang ada dalam rumah Tuhan semuanya dibuang. Ya, semuanya disingkirkan. Bahkan ya Manase mulai menegakkan kembali mesbah-mesbah untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Manase juga mulai mempersembahkan korban keselamatan, korban ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, bahkan Manase mulai menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda harus beribadah kepada Tuhan Allah Israel yang hidup, yang luar biasa, yang dahsyat, ya, yang sudah memimpin bangsa Israel, bahkan juga yang sudah menolong Manase dengan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin juga ya pada saat pagi hari ini ada banyak beban, masalah, persoalan, pergumulan kita, ya kita dalam kesesakan, ya mari kita datang kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan tangannya selalu terbuka untuk menolong ya kita sekalian. Kalau kita lihat ya dari Mazmur 86 ayat yang ke-7, ya di situ dikatakan, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Ya, puji Tuhan. Kapanpun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan siap untuk menjawab kita. Ya, Dia Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Ya, bahkan dikatakan ya dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu limpah pengampunannya buat kita sekalian yang mohon ampun kepada Tuhan. Ya, tidak pernah Dia dendam, tidak pernah Dia marah, ya Dia tidak pernah murka yang berkepanjangan, tapi kasihnya, sayangnya selalu dilimpahkan buat kita sekalian yang mau datang kepada Tuhan. Ya, mungkin ya pada pagi hari ini kita juga mau ya datang kepada Tuhan. Ya, mungkin ada pelanggaran kita, kesalahan kita mau datang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, belas kasihannya dilimpahkan buat kita sekalian. Ya, dalam Mazmur 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya Manase sangat berbahagia. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud pun sangat berbahagia karena dikatakan pelanggarannya diampuni, dosanya ditutupi, bahkan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, biar kasih sayang kita juga boleh selalu limpah. Ya, buat keluarga kita, ya buat orang-orang di sekitar kita, buat sahabat kita, biar kita boleh selalu suka mengampuni. Ya, sebagaimana Bapa suka mengampuni, kita juga mau suka mengampuni buat ya
semua ya, kerabat kita, kenalan kita, ya bahkan keluarga kita. Ya bahkan juga ya Tuhan itu begitu baik. Ya Nahum 1 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya puji Tuhan. Ya begitu juga dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25 dikatakan ya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Ya pada saat pagi hari ini kalau kita mencari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dalam kesesakan kita, dalam penderitaan kita, ya dalam kesulitan kita, dalam sakit penyakit kita akan percaya ya Tuhan akan jawab kita, ya bukan hanya kepada Manasye yang sudah begitu lama lupa kepada Tuhan, ya kita yang selalu ingat kepada Tuhan, kita yang begitu cinta kepada Tuhan, kita yang begitu mengasihi Tuhan, kita yang selalu tahu memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka saya yakin dan percaya apapun yang kita perlukan, yang kita rindukan, yang kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Ya puji Tuhan. Ya, dalam Matius 11 ayat yang ke-28 ya dikatakan, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan, kesentosaan." Ya puji Tuhan. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kelegaan, ada kesentosaan, ada kesembuhan, ada jawaban Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Ya pada pagi hari ini, apapun beban yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan langsung berjawaban. Tuhan langsung berkemenangan. Tuhan langsung berberkat buat kita sekalian. Tuhan berkati kita sekalian. Ya saya akan percaya, ya Manasye ditolong oleh Tuhan. Kita semua pun anak-anak Tuhan yang tahu berserah, berseru kepada Tuhan. Tuhan pun akan jawab dan memberikan yang terbaik buat kita sekalian. Tuhan berkati kita sekalian. Sama-sama satu dalam doa. Banyak terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pada saat pagi hari ini mari Tuhan tolong. Biar kami sebagai anak-anak-Mu selalu Tuhan mohon ampun kepada Tuhan, bahkan juga selalu berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kasih, maha penyayang, limpah berkat, limpah rahmat, limpah anugerah-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, apapun persoalan pergumulan yang kami bawa kepada Tuhan, Kau sumber jawaban, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber pertolongan, sumber berkat buat kehidupan kami semua Tuhan. Berkati rohani kami, tambahkan terus iman kami, harap kami, kasih kami, setia kami kepada Tuhan. Berkati juga jasmani kami Tuhan tolong. Semua kebutuhan keperluan kami Kau yang selalu adakan. Bahkan yang sakit, kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan selalu sanggup untuk menyembuhkan kami semua Tuhan. Kami akan masuki di hari yang baru dengan penuh ucapan syukur, bersama dengan Tuhan ada kemenangan, ada pertolongan, ada jawaban Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita sekalian.